iya, namanya siapa? Datanya di mana? Ah, itu yang saya cari. Si Anu ini pemilik rumah namanya siapa? Namanya. Ke rumah si Anu ini ke tuan rumah. Iya, iya, namanya siapa? Anwar kah, Joni kah, Jono kah? Namanya siapa? Iya, adanya namanya itu, Bang. Waktu itu dia manjat pohon untuk melihat Yesus. Tapi namanya siapa ya? Siapa, Joni kah, apa atau Jono kah, Anwar kah? Siapa namanya, Harepa kah atau siapa? Edis kali ini, Edis. Gak mungkin lah Edis, Bang. Si Edis belum lahir waktu itu. Oh, belum lahir waktu itu ya. Oh, Edis belum ada gitu ya. Ya bisa aja Edis, Bang, yang dimaksud Yesus ini, karena kan Edis setara dengan Yesus. Gitu. Iyalah, kebenaran yang disampaikan Edis. Iya. Ayo, Edis ini, Bang, sepakat Edis? Enggak sepakat lah, Bang. Oh, enggak sepakat, yaudah cariin dulu. Cariin dulu dah. Siapa si Anu? Ya, siapa? Ya, Bang, ntar lagi dicari. Ya, iya, cari. Sampai kiamat kita cari si Anu, ya. Saya tunggu dah. Siapa sih? Siapa si Anu? Matius sobat dulu. Anu. Bikin pusing si Anu ini rupanya ya. Cariin dulu. Mungkin kalau saya sih, asumsi saya Edis itu, Bang, yang dimaksud Yesus. Karena kan Edis dengan Yesus lagi saingan itu, kan gitu. Ada ya? Si Anu ini itu artinya, Bang, itu namanya itu nama seorang yang spesifik atau adalah yang digunakan untuk mewakili orang. Ya dia namanya siapa? Namanya yang saya cari. Kalau Abang supaya namanya itu nggak ada, yang penting si Anu itu adalah seseorang, Bang. Seseorang spesifik. Iya, namanya nggak disebut. Iya. Kok kitabnya nggak jelas? Katanya kitabnya jelas, kok nggak disebut namanya? Siapa si Anu? Kalau saya ngomong kayak gini sama Anda, Bang Anwar pergi ke tengah kota ke rumah si Anu. Anda tahu rumahnya? Lalu ia berlari mendahului orang banyak dan memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di jalan itu. Ayo, siapa toh si Anu? Berkata kepada Orang yang penasaran Yesus memang. Oh, namanya Zakheus, Bang. Zakheus, mana datanya? Banyak ngibulnya ini, banyak ngibulnya. Zakheus pula namanya. Macam-macam. Orang-orang yang nggak tahu apa-apa dituduh pula oleh kalian. Itu menunjukkan bahwa ada seseorang yang akan membantu mereka dalam persiapan pasca itu. Ya iya, namanya siapa tong? Namanya yang saya pengen tahu tong. Si Anu itu orang-orang yang tidak dikenal, orang-orang biasa. Ya iya, siapa namanya? Kalau Abang harus namanya, contohlah abang logika Itu kagak jelas amat kitabnya. Namanya yang saya cari. Iya, contoh kan, Bang, logika. Abang pergi atau ke kota orang kan, abang nggak tahu namanya kan, bilang antarkan aku lah di situ. Apa atau gitu kan? Iya. Tolonglah antarkan aku di situ. Datang ke rumah itu. Kalau saya kayak gitu pasti balik tanya, pergilah ke rumah si Anu, kan kata orang sama saya. Saya pasti balik nanya namanya siapa, kata saya. Nanti saya di tengah kota malah sesat pula. Gimana sih? Orangnya kan ada, Bang.
Nyasar saya kayak gitu, saya pasti nanya sama dia, siapa si Anu, namanya siapa, biar nggak nyasar. Ah, Oh, ya deh. Kan itu contohnya abang pergi ke tengah kota ingin bertemu dengan seseorang. Seseorang Terus? ini berkata kan sama-sama nggak kenal contohnya ini. Nang kalau nggak kenal ngapain nyuruh orang? Gimana sih kalau nggak kenal ngapain nyuruh orang? Aduh. Kali bertemu dengan Yesus. Ah, Karena itu bang, itu pengen kali bertemu dengan Yesus menggunakan istilah si Anu itu untuk menunjukkan bahwa ada seseorang yang akan membantu mereka dalam persiapan Paskah. Iya, untuk mempersiapkan Paskah. iya, Namanya ada tidak seseorang, siapa namanya, siapa orangnya. Itu yang dicari. Ah, Meskipun dicari bang, nggak bakalan ada bang, kan itu seseorang, kan logika kan, abang pergi ke kota, kita contohnya ketemu, abang mau ke rumah contohnya itu tidak ada nama bang, sama saya tidak tahu nama abang, Almoni itu namanya. nggak jelas sekali. Ini saya curiga dua aja teman-teman. Kalau nggak Edis TV namanya Tim Pakul 2. Yang penting intinya itu nggak ada nama bang, itu kalau abang memaksa harus ada nama, ya nggak ada bang. Nah, pokoknya nggak usah dipahami, itu cukupkan aja. Iya, kalau memang abang nggak paham kan, kalau yang penting orang-orang Kristen pastilah paham. Mana satupun Kristen nggak ada yang kasih tahu saya namanya siapa. Nggak ada sampai hari ini saya tanya satu-satu Kristen siapa nama si Anu, nggak ada yang tahu. Ah, Memang, Bang, memang. Gimana menjawabnya? Nggak ada namanya. Gimana menjawab kan? Itu nama seseorang. Nama seseorang. Namanya siapa? Namanya nggak ada bang. Kalau abang Tadi katanya nama seseorang, tapi namanya nggak ada. Mana yang betul? yang itu Aduh. mewakili orang. Itu perwakilan orang yang tidak disebutkan namanya. Nah itu, jadi Anu itu nggak ada namanya. Nggak ada namanya, ya Anu-Anu aja, nggak jelas kayak gitu kitabnya Anu. Ngomong game nggak mau. Itu masih mau begini. Ayo rapat dulu, kalian berantem dulu sono ya. Nggak berani. Nentuin nama si Anu, kalian rapat dulu doh sana. Si Anu ini, yang penting lah bang, seseorang yang tidak disebut namanya. Itu nama yang spesifik. Enggak, kalau abang memojok untuk menyebut namanya, nggak bakalan dapat bang. Oh, nggak dapat, berarti kitabnya dong nggak jelas dong. Ngapain yang kagak jelas diletakkan di kitab suci? Gimana orang mau beriman kalau kagak jelas kayak gitu? Kacau. Itu kan Yesus menggunakan istilah itu untuk menunjukkan bahwa ada seorang yang akan. Udah gini aja kita sepakati aja namanya Anwar, itu aja dah. Ya, biar nggak repot. Enggak. Yang penting seseorang. Iya, nggak ada nama. Nggak ada nama. Ayo udah, anggaplah Edis TV saingan Yesus ya. Nggak boleh dianggap. Nggak boleh juga. Terus kayak gimana? Sebutin dah namanya kalau gitu. Kalau menyebut si Edis, si Anwar enggak bang. Yang penting itu seseorang. Kagak ada nama gitu ya, intinya kagak ada nama, kagak jelas dah intinya dah itu dah. Oke. Gak ada nama, nggak jelas gimana ya bang. Sekarang Anda mau ditanya atau mau bertanya nih? Kalau saya mau nanya sakit kepala pula ntar kalian. Satu aja kagak kejawab. Apa bang? Tujuan orang Islam pergi ke Mekah mencium batu atau gimana? Tujuan orang Islam pergi ke Mekah itu untuk berhaji. Berarti naik haji. Ya naik haji. Berarti setelah dia ke Mekah,
dia ada gelar haji, ya kan? Enggak. Kalau mau pakai gelar silahkan, kalau kagak ya nggak apa-apa. Memangnya ada orang Mekah namanya Haji gitu? Nggak ada. Ke Mekah itu kan punya gelar namanya haji, itu gelarnya haji. Berarti kalau sebenarnya kalau udah datang 2 kali berarti gelarnya haji gitu. Bukan kayak gitu, mau orang pakai gelar atau enggak ya terserah orang gitu. Itu bebas. Itu yang datang ke Mekah itu kan itu biasanya ada gelarnya haji. Haji itu ibadah, Bang, ibadah rukun Islam kelima. Bukan cuma masalah gelar, tapi ibadah. Tapi siapapun yang orang Islam yang datang ke Mekah pasti setelah balik dia ke Indonesia dia dapat gelar haji. Terserah, ada juga yang orang balik dari Mekah nggak mau dipanggil haji, dia nggak mau menyematkan nama haji, ada juga. Kenapa harus dipanggil haji ke seseorang tertentu? Karena dia pernah berhaji. Gimana sih? Gitu aja susah ya. Kenapa dia dipanggil haji? Karena dia pernah berhaji. Aduh. Kenapa dicium-cium batu itu habis itu dilempar-lempari? Bang, abang punya istri belum? Punya. Oh, punya. Abang cium istri abang menuhankan istri abang. Ya sama-sama mencium lah. Sama-sama mencium itu, sama. Kalau saya cium batu Hajar Aswad bukan berarti menuhankan Hajar Aswad, bukan. Bukan mengistrikan, sama-sama mencium. Saya cium nih, saya cium cangkir. Apakah saya menuhankan cangkir? Ya kagak lah. Berarti mengistrikan artinya. Bukan artinya orang yang cium Hajar Aswad itu bukan menuhankan batu, bukan. Pertanyaannya itu, Iya, apa gunanya itu? Kenapa harus dicium? Itu hanya untuk menghormati ya sunnah Nabi yang pernah dilakukan oleh Nabi. Cuma bonus. Berarti itu istri. Berarti pernah Bang ke Mekah enggak? Pernah, kenapa? Berarti Suka-suka saya, mau saya gigit kayak batunya terserah saya. Apanya? ada Bang udah cium batu itu? Ada. Kenapa? Ya iya, enggak. Bukan berarti saya menuhankan batunya kan? Iya, Tapi berarti itu istri apa? Bukan. Sekarang artinya kan mencium itu hanya sebatas untuk apa? Melakukan sunnah Nabi. Sekarang saya mau tanya, Bang. Ya. Saya mau tanya tentang batu juga, Bang. Ya, tunggu ya. Tunggu nih, Bang. Salah satu batu. Bang. Iya, masalah batu nih. Kenapa Abang menuhankan batu gitu? Bang. Bacain dong. Baca aja lah Bang. Yesus adalah Itu yang dibunuh. Baca dulu batu. baca ini apa? Yesus adalah enggak, kitabnya di mana? ini apa ini, Bang? Nih, Bang. Yesus adalah batu yang dibuang. batu. Yesus batu, Bang. Gimana sih? Anda kan menuhankan Yesus. Kenapa Anda menuhankan batu? Jangan diambil Di awal. awalnya itu apa? Ya iya. Kita baca di awal boleh. Ya, Anda buka aja Kisah Para Rasul 4 dari awal boleh. Saya nggak permasalahkan dari awalnya. Yang saya permasalahkan Yesus adalah batu. Kenapa kalian nyembah batu coba? Kenapa? Kenapa kalian nyembah batu? Kenapa nyembah batu? Kenapa kalian nyembah batu, Kristen? Kenapa kalian sembah batu? Lama.
Enggak. Dia tuh. Ayatnya saya sok. Nih, lihat ke layar nih, Kisah Para Rasul 4:11. Tuh. Kenapa kalian nyembah batu? Nyembah batu kenapa? Soalnya Ya, permohonan itu kamu sendiri. Kenapa kalian nyembah batu? Itu aja yang saya tanya ya. Yesus adalah batu. Kalian sembah Yesus sama nyembah batu kalian. Bukan dari judul Bang. Yang sudah mengandung. Arti ayat itu kan Bang? Itu Kisah Para Rasul 4 ayat 11 1. Ayat 11. Ayat 11. Satu gitu Bing. Mata orang yang disembuhkan maka ketahuilah oleh kamu sekalian yang seluruh manusia bahwa bingung. Kalian kalau bahas urusan batu sama saya, kalian aja nyembah batu. Nggak bisa lagi ya ketawa gitu ya. Makanya saya bilang mencium itu bukan menuhankan batu itu. Ya, yang menuhankan batu itu kalian gitu. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Batu penjuru, ya. Iya, namun ia Yesus telah jadi batu katanya. Kan gitu, namun ia Yesus telah jadi batu. Kan gitu. Itu artinya sandaran. Baik, Kenapa bang? Nggak ada senyum-senyumnya lagi bang? Kenapa bang nggak ada senyum-senyumnya lagi? Ya entar lah bang, cari di Google dulu ya. Aduh, rokok kena, nggak boleh ngerokok di TikTok, nggak boleh. Macet ini teman-teman. Macet ini, abangnya macet ini. Aduh. Bingung kenapa? Jangan bingung, Yesus itu batu, jadi batu dia. Jadi batu penjuru, kan udah dijelaskan tadi, namun dia berubah jadi batu, kan gitu. Gini kan Bang, Yesus dalam Alkitab sering digambarkan sebagai batu penjuru. Ya iya, memang batu, betul. Iya, Betul. Ya udah, kalian nyembah Yesus kan? Enggak Bang, dengar dulu. Kalian ya enggak nyembah Yesus lagi, enggak nyembah Yesus lagi. Enggak nyembah Yesus lagi, enggak mau lagi nyembah Yesus. Yesus Abang Yusuf ini mengatakan Yesus itu batu. Ini saya jawab. Bukan saya yang mengatakan, kitab Ya, Anda yang bilang. Oh iya Bang, iya oke. Iya. Terus Buat penjelasannya Bang. Batu itu kan Bang, ia melambangkan kekuatan, keandalan dan fondasi iman yang tak tergoyahkan. Itu batu itu adalah kekuatan, keandalan dan fondasi iman yang tidak tergoyahkan. Itu artinya itu Bang. Itu artinya. artinya berarti Yesus adalah batu, betul? Ya, itu adalah iman. Melambangkan. Datanya di mana? Penjelasan batu di mana? Penjelasan batu datanya di mana? Datanya yang abang mau ya. Jadi datanya mungkin. Balongnya Pasal 118 ayat 20.
Ada nih. Bang, coba buka Mazmur 118 ayat 22. Kenapa ke perjanjian lama, ke kitab Yahudi, kenapa? Kalau ke kitab Yahudi malah sakit Anda ntar. Karena di kitab Yahudi itu yang dimaksud Allah gunung batu. Ya. Ini dia nggak tahu. Nih. Batu itu istilahnya fondasi iman. Berarti Yesus itu fondasi Minta iman jawaban dijawab nggak mau berterima. Nggak percaya dia. Nih ya. Berarti Yesus itu fondasi imam kami yang tak tergoyangkan. Meskipun Yesus menggoyangkan iman kami kan, kami nggak pernah goyang bang, karena kami punya Yesus, kami punya batu fondasi. Buka Mazmur 118 ayat 22. Di situ ganti ada artinya, Bang. Iya, Artinya, Bang. itu batu fondasi yang tergoyangkan meskipun Ini kan kata Anda kan Mazmur kan? Mazmur ya. Nih, aku berkata kepada Allah gunung batu. Ya kalian memang nyembah batu. Kenapa? Ya gunung yang namanya batu ini Tuhan kalian memang di Mazmur. Jangan buka Ya. itu dulu. Aku suruh buka Mazmur 118 ayat 22. Iya, Mazmur 118 kan. Mazmur 118 nomor Ayat 22. 22. Tuh ya. Ya. Tuh. Batu yang dibuang oleh tukang bangunan menjadi batu penjuru. Nih Mazmur nih, ya. Iya ini Mazmur 118:22, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Memang. Ini yang di bawah. Yang di bawahnya. Apanya yang dibawa tuh? Bersifat Ini Tuh. kesini. ya bukan kita dulu untuk bermata kita baca. Ini yang dimaksud Tuhan kalian batu memang. Coba saya ketikkan Allah gunung batu, banyak tuh nah ya di Mazmur pun ada Allah gunung batu, kalian menuhankan batu dulu ya. Batu itu fondasi iman kami. mendirikan rumah kan pakai batu. Gunung batu, Allah gunung batu banyak bang ya. Banyak Allah gunung batu tuh. Allahku gunung batuku ya. Kan gitu, kalian memang nyembah batu kalian. Iman kami. Ini yang dimaksud Allahku gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, apa ini? Gunung batu ini siapa? Tuhan kalian, Tuhan. Allahku. Allahku gunung batuku. Jadi Tuhan kalian batu gitu. Lagu itu ada lagunya itu. Pusing kan kalian kalau bahas batu. Ayo. Nah, yang penting menurut kami kan bang, batu itu kan jawab kan, batu itu menurut kami ya, itu pondasi iman, itu pondasi iman. Contohnya abang goyangkan iman kami kan, supaya login kan, contohnya kami tetap memegang teguh bang. Itu batu itu pondasi iman kami. Itu yang menggambarkan Yesus sebagai batu yang diabaikan oleh orang. Bang, yang namanya batu itu sebagai penghapus dosa kalian di kitab kalian. Itu pondasi iman kami. Nggak percaya. Nih, saya bukakan ya. Batu itu bisa hapus dosa kalian loh, ya. Nih. Orang kan bisa menghapus dosa, dia apa itu? Itu kalau cium batu, menghapus dosa. Kalau cium batu itu menghapus dosa. Jadi suci ya. Jadi suci. Tapi kita Oke. Bang. suci di. The Steve setara dengan Yesus. Iya, kan itu benar. Bang, nih bang, ya. Mari kita baca bang. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara, bang ya.
Nih, yang diambilnya dengan sepit dari atas mesbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Batu bara itu penghapus dosa, Bang, di tempat kalian. Ya, kalau dijadikan bara, ada bara, batu bara itu menghapus dosa, Bang. Ya. Jadi nanti abang, ayah ambil aja batu, jadikan batu bara, cium ke mulut gitu, hapus dosa tuh, ya. Cukup orang abang aja pergi ke Mekah cium batu. Lah, ini di batu bara hapus dosa gimana, Bang? Ini nih kitab Anda, batu bara hapus dosa. Kayak gimana? Nih, dosamu, kesalahanmu telah diampuni. Ya, karena batu bara ditempelin ke mulut. Gimana sih? Pernah kami lakukan kayak gitu, Bang. Lah, makanya kalian gak mau ikut kitab kalian sih. Gak mau. Gak mau ikut kitab kalian. Kristen nggak perlu kali mereka paham. Kayak gimana tuh? Anda nggak mau amalin kitab Anda, batu bara hapus dosa. Kayak gimana? Dan Yesus memberi makan orang itu kan? Apanya? Bukan. Di situ batu bara hapus dosa kalau ditempelkan ke mulut. Dah. Pusing kan kalian bahas batu sama saya. Abang ngambil pertengahan kan sebelum itu ada awal kan orang Kristen nggak pernah cium batu. Ayo. Banyak yang kesurupan di bawah, kenapa ini? Saya bacain kitab kalian, bukan menghina, bukan? Iya. Abang Yus nggak menghina kita, dia menanya, iya betul. Aduh. Apalagi nih, kalau nggak ada lagi saya gantikan dengan Kristen lain dah. Ayo. Silakan. Benarkah orang Islam itu benarkah Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu? Al-Quran menjelaskan segala sesuatu tentang masalah syariat dan hukum. Kenapa pakai hadis? Bisa ditambah atau tidak? Maka dari itu perlu hadis untuk penjelasan. Karena terlalu lengkap. Ya, kalau dijelaskan Al-Quran nggak cukup Al-Qurannya, makanya perlu hadis. Gitu. Kalau Al-Quran itu tidak lengkap, nggak perlu hadis itu, nggak perlu. Terlalu lengkapnya ya, butuh bantuan. Bukan, karena terlalu lengkapnya dia harus dijelaskan dengan hadis, gitu. Tuh ya. Oke Bang, berarti nggak bisa ditambah-tambah ya. Yang penting Al-Quran itu kasih satu aja. Aku tanya Bang, itu cara sholat orang abang itu nggak ada di Al-Quran itu loh. Kenapa orang abang-abang? Kata siapa nggak ada? Nah, coba abang tunjukkan sama aku lah. Iya Bang. Biar aku tengok. Sujud ada? Enggak, cara Al-Quran itu kan ada ini. Ini gitu. Mana coba dalilnya? Di Al-Quran ada. Al-Baqarah 43. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Ada. Ruku sujud ada di Al-Quran. Gimana? Kayak gimana? Ayo. Dalilnya mana? Itu kan ada ruku sujud Al-Baqarah 43. Al-Baqarah. Gak bisa aku buka Al-Quran masalahnya. Nah, makanya belajar nanya gitu. Kalau ruku dan sujud ada di Quran, ya contohnya ada. Terus saya mau balik tanya kalau kayak gitu. Ini tunjukkan dulu di mana dalilnya itu. Aduh, Al-Baqarah 43, carilah sendiri. Capek saya dari tadi saya bukain terus, ente cari sendiri ya. Yang penting saya udah jelaskan gitu. Al-Baqarah 43. Al-Baqarah sebentar ya. 43 ruku dan sujud ada dijelaskan. Baqarah dalu.
Apa? Al-Baqarah. Baca bisa nggak? Nggak bakalan bisa juga kalian baca. Pasti terjemahannya. Kalian bahasa Arab ya? Pengusir apa? Nenek lampir. Surah Al-Baqarah ayat kan? 43. Enggak. Bacain. Berarti gitu. Surat Al-Baqarah. Iya, ayat ini berisi perintah sholat. Oh ya gini. Oh ya iya, ada perintah sholat. Ada memang perintah sholat ya ada. Ada perintahnya. Sekarang saya mau tanya, mana perintah jingkrak di gereja mana? Kami kan bertanya dulu. Abang belum jawab. Caranya Caranya kan ya. itu perintah. Caranya dijelaskan oleh Nabi. Mana Ya udah, sallu kama ra'aitumuni usolli, ada caranya. bukan Udah, ya yang jelaskan ruku, sujud, perintah sholatnya ada di Quran toh, ya. Begini, abang bertanya, Ah. dijawab. Abang bertanya karena abang nggak tahu. Begitu pun dengan saya, aku bertanya karena saya nggak tahu. Ya sudah, sekarang saya mau nanya satu hal. Di mana perintah Yesus jingkrak di gereja mana? Kami kan bertanya. Joget-joget di gereja mana? Saya mau tahu dulu. Jangan kembali bertanya. Kenapa? Udah dijawab pakai dalil juga. Kayak gimana?